Ya, oke, kita mulai ya. Nah, kita mau bahas berkaitan sama asil chloride. Di sini kita menggunakan using asil chloride itu adalah untuk sebagai starting compound, jadi raw material, raw compoundnya. Kemudian name the reactant you would use to make methyl butanoate. Nah, sekarang methyl butanoate, to make methyl butanoate. Berarti kalau methyl butanoate kita gambarkan begini. Methyl butanoate. Oh, berarti ini methylnya, butanoate di belakangnya. Nah, begini. Berarti mau nggak mau, nah ini dia masuk. Halo Iel. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi berkaitan sama CH3. Jadi ini namanya metil. Ya, kita mau buat ini metil, kemudian yang biru itu adalah butanoidnya. Gitu ya, butanoid. Nah, sekarang Pak, ya, berarti hasil chloride teh bakal jadi yang 8. 888 betul. Betul. Ya, butanoid. Berarti sekarang ini adalah produknya. Berarti raw materialnya apa? Kita lihat dari butanoid. Berarti butanoil. Yes, benar. Plus metanol. Benar. Ya, plus metanol. Oke, itu yang pertama. Yang pertama, checklist. Kemudian name product hydrolysis. Berarti dia dilihat dari propanoil chloride. Gitu ya, propanoil. BCL. Propanoil chloride ini kenapa? Pakai butanol chloride. Butanoil chloride. Oke, karena butanoid ini selalu berasal dari ininya, dari butanoilnya ini. Jadi asal butanoilnya itu dari butanoil. Selalu ya. Jadi bisa dari butanoil, bisa juga dari yang namanya butanoic acid. Hanya kalau butanoic acid harus ada syaratnya. Karena kalau ini kan dilakukan ketika room temperature ya. Ini dilakukan pada room temperature bisa. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan butanoic acid maksudnya. Ini OH sama metanol. Ya, metanol. Ini bisa. Tapi dia harus present H2SO4 karena dia as catalyst. Gitu ya. Dan juga pakai heat, dia perlu warm. Nah, itu bedanya. Sedangkan kalau kalau misalkan mau pakai room temperature, dia harus pakai butanoil ya. Struktur dari butanoil itu jadinya CH3, CH2, CH2, kemudian CO, Cl kayak gini. Oke, kita masuk ke nomor 2. Nah, di nomor 2 kita fokus ke dalam produk hydrolysis. Propanoil berarti propan, 3 karbon. Kemudian oil. Oke, oil tuh gini. Ini H2, ini H3, terus ini Cl. Nah, di sini produknya adalah CH3, CH2, C, O, OH, ini HCl. Ini hidrolisis berarti dia react sama water. Gitu ya. Udah, nomor 2 selesai. Kemudian yang ketiga, draw structural formula dari metil etil amin. Jadi fokus ke amin dulu. Amin itu adalah N sama H sama H sama H. Kalau begini ini namanya amino. Amine, amine.
ya. Tapi ada tambahan metil. Oke, H1H diganti metil. CH3. Kemudian kalau ininya si etilnya ini jadinya CH2 CH3. Tiga. Gini ya. Amin teh NH3 tuh NH2 sih. Oke, amin itu NH3 ya. Bukannya NH3 sama amonia ya? Oke, NH3 itu amonia. Tapi ketika ini amonia, ketika dia ada nempel ke apa ya? Oke, ini amonia. Amin tuh gini. Amin tuh NH2R. Amin. Oh. Ya, Jadi NH2R. amonia itu termasuk amin ya, tapi R-nya H. Iya, gitu. Yes, 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 yes. Dia itu berubah jadi amin ketika ada alkil minimal 1. Minimal 1. Minimal 1. Kemudian ini udah, nomor 3 udah. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Sekarang write a balance equation. Kemudian using structural formula gitu ya. Kemudian state any condition necessary. Dia to show formation ethanoyl chloride from carboxylic acid sama PCl3. Jadi produknya sudah tahu, yaitu etanoil CH3O, jadinya ini Cl gitu ya, Cl. Nah, ini dari carboxylic acid CH3COOH, kemudian dengan PCl3. Yang kita ingat sama-sama adalah ini 3. Ini 3, berarti kita tulis ini 3, ini 3. Gitu. Kemudian ini adanya, kemudian sisanya kalau kita lihat ininya sudah kepake, ini sudah kepake gabung, si Cl-nya juga udah kepake, ini Cl-nya udah kepake. Berarti yang sudah gabung adalah H3PO3. Gitu ya. Nah, itu ngapalinya. Oke, nah kemudian state any condition. Conditionnya apa? Conditionnya adalah yaitu berkaitan dengan heat. Perlu heat ya. Sudah selesai. Dia ini diminta adalah structural formula ya. Structure formula. Jadi kalau structure formulanya apa? Kalau PCl3 berarti structure formulanya PCl Cl Cl. Oh iya. Kemudian kalau H3PO3 structure formulanya berarti P O H O H, jadi ini OH. Yang CH3 nggak usah dijabarin lagi hanya. Structural formula nggak perlu. Kenapa? Karena ini H-nya, soalnya H-nya itu nempel ke C. Kalau berubah menjadi display formula baru dipecah semuanya. Kalau yang PCl3 kenapa harus dipecah? Karena structural dia karena penulisan C sama H itu udah kesepakatan. Jadi kesepakatan kalau CH3, nah ini udah disepakati begini. Gitu. Kalau structural mah nggak dijabarin, cuma C sama H doang. Yes. Okay.
Oke. Kemudian ini nomor 4 Ya untuk tinggal dikasih tahu ya salahnya di mana ya. Ya, ayo nggak deh. Tahu deh. Kok pusing ya salah di mana gitu. Gue kalau ini kayaknya gue cuman nggak dijabarin gitu. Mau nggak dijabarin juga? yang apa tentang yang kira-kira mungkin bisa kita diskusikan yang mana setelah ini paling ya, supaya lebih mengerti gitulah. Sekarang nomor 5. Barusan anak saya masuk kemudian genjot-genjot. Saya soalnya di kamar ngerjainnya ini. Digenjot-genjot laptopnya di atas kasur, jadi ikut gerucuk. Aduh. Oke, nomor 5. Place the following compound in order is hydrolysis, starting dari ini, kemudian ini, dan kemudian ini. Nah, kita lihat C2H5 yang pertama, berarti kita gambar begini. Kemudian ada ethanoyl chloride. Kemudian ada C6H5 ini adalah phenyl chloride ya, atau chlorobenzin. Kok OH Cl. Oke. Nah, di sini ini sama ya. Nah, di sini kita mau lihat yang paling is aja, starting with the most, katanya most reactive ya, starting with the most. Nah, starting with the most ini berarti kita mau melihat most-nya yang mana adalah, kita lihat yang paling reaktif, artinya biasanya dia ya ini negatif dan ini menjadi dia large partial positive gitu ya, large partial positive. Akibatnya ini ready to be attacked by nucleophile ya. Nucleophile kan Lebih delta negatif O atau CL? O, lebih elektronegatif. Posisinya FON. Oke, daripada Cl. Nah, ini kenapa? Karena jari-jarinya dia cuma ini 2 shells. Berarti Kalau M ini sama 3 CL shell. juga gedean mana berarti? Seingat saya masih N. Karena kalau misalkan Cl-nya lebih gede, itu bisa menjadi hydrogen bonding. Hydrogen bonding itu diambil dari ini. Masih besaran N. Jadi pengaruh shell itu besar terhadap negatifnya. Sekarang ya, nanti ya. Iya, nanti tunggu papa lagi mau ngajar. Nanti sama mama di ini. Oke, nah sama papa. boleh, tapi tunggu ya, sabar. Nah, sekarang yang ini jadi pengaruh shell itu masih dominan dibandingkan terhadap size itu pengaruh, shell itu pengaruh. Kalau ini kan 3 shell ya. Oke, nah nukleofilik itu bisa neutral atau bisa negatif. Yang penting utama adalah dia punya lone pair ya, lone pairnya attracted by ini ya, large partial positive carbon. Nah, inilah yang paling reaktif, Nah, kemudian kita mau lihat berikutnya berkaitan sama yang ini dia. Nah, ini adalah list. Kalau ini adalah list. Si chloride ya. Yes. Kalau yang tadi itu adalah most reaktif. Nah, list reaktif. Chlorolis ini bukannya ada CL ya? Iya, ada CL. Berkaitan sama hydrolysis itu fokusnya ininya pecah.
ya ininya pecah. Di dalam Yang benzin kasus teh gara-gara ada double bond atau gimana sih? Oke, karena dia punya lone pair. Lone pair-nya itu bisa overlap. Jadi lone pair elektron itu overlap dengan siapa? Overlap sama elektron p bonding ya in benzene ring, gitu ya, benzene ring. Jadi ini tuh bisa delocalization. Jadi dia delocalize. Nah, jadi ketika dia delocalize ini kan elektronnya moving. Jadi ini teh bukan single bond biasa. Jadi dia kekuatannya more than single bond. Gitu ya. Jadi akibatnya bonding benzen vinyl sama klorin ya. Vinyl and klorin bonding itu, nah dia become stronger ya. Pak itu teh overlapnya teh Pak sama P bondingnya tuh di dalam benzene ring berarti bukan yang connect sama Cl kan? Iya, dia yang ada di benzene ring. Karena dia overlap, elektron overlap, dia bergerak terus menerus. Akibatnya dia strength dari bonding ini dia increase stronger jadinya. Oke, nah kalau yang ini mah yang terakhir itu apa? Dibilang intermediate di tengah-tengahnya. Ya. Karena nggak ada faktor yang mempengaruhi. Kalau yang most itu yang mempengaruhi ininya. Jadi most reaktif. Kemudian kalau ini overlapnya mempengaruhi jadi least. Kalau berarti yang itu ada di tengah-tengah. Ya, ini intermediate. No group itu ya. Nah, no group EVAC bonding CNCl. Kalau yang most tadi ONCl, kemudian kalau yang benzen tadi overlapnya dia menyebabkan bondingnya become stronger, gitu ya. Oke. Kemudian yang tadi udah belum? Mana? Ipeng tadi ya, saya nggak ngerti kan si Cl-nya tuh lone pair-nya overlap sama P-bond kan. Iya. Nah kan tapi kalau penil sama si Cl kan sigma bond, apa hubungannya gitu jadi. Nah, oke. Overlap itu menyebabkan satu kondisi yang namanya kita sebut delocalization electron. Jadi, yang dimaksud delocalization electron ini memang sudah ada sigma, gitu ya, sudah ada sigma. Hanya ini sigma, ini mah tetap sigma. Ya, tetap sigma. Kemudian yang namanya delocalization itu elektronnya moving. Jadi ketika ada overlap, itu menyebabkan elektron yang ada di sini itu bergerak muter ke sini. Muter jalan-jalan dia. Nah, jalan-jalan elektron ini yang katakan dia stronger, yang sigma ini. Oke. Nah, gitu. Oke. Sigmanya tetap sigma. Kalau tadi nomor 6 teh udah dibahas. Belum, masih nomor 5 kita. Sekarang kita nomor 6. Nah, in its reaction with nucleophile, explain why ethanoyl chloride itu react faster than ethanol. Oke, nah berarti kita mau compare structure dari ethanoyl chloride. Cl
kemudian etanol 3. Nah, berarti dia nukleofil. Jadi maksudnya kita berbicara karbon yang ini. Ya, kita bicara karbon yang itu. Sekarang kita mau lihat efeknya apa. Nah, efeknya apa? Kalau kita ngelihat yang ini delta negatif, ini delta negatif. Ya. Kemudian yang ini adalah delta positif. Ini delta negatif, ini delta positif. Nah, kita mau lihat, kita mau katakan kalau asil dia punya 2 atom electronegativity. Jadi menyebabkan si karbon dia itu has a large partial positive. Ya. Large partial positive. Nah, kalau ini mah only one kan, one atoms. Kemudian ya dia akan tetap menyebabkan partial positif ya. Tapi partial positifnya itu masih lebih besar yang punyanya asil. Jadi akibatnya dia more readily gitu ya. Jadi to be attack more readily with atau by nucleophile. Akibatnya dia adalah lebih faster. Jadi reaksi kalau beda positif negatif, nah itu pasti cepat gitu kalau bedanya besar. Seperti voltage yang besar, beda saya voltanya ngomong besar. tentang dipol di sini boleh nggak sih atau nggak boleh? Kalau dipol, dipol. Kalau menjelaskan dipolnya, nah ini teh dipol. Yang ini teh kalau misalkan dipol kan begini, HCl. Jadi pol positif sama pol negatif. Nah, beda ya Pak? gini, bentar. Kalau pol itu kita hanya membahas pol positif sama pol negatif, gitu ya. Nah, kita itu mau fokusnya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tetap mengacu ke fokusnya ke karbon. Ya. Jadi react faster itu lebih dilihat karena ini pasti dia positif, jadi readily attacked by nucleophile, itu intinya. Ya. Nah, ini kan negatif pole. Ya kurang lebih detail lah kalau kita berbicara mengenai pole, karena kalau pembahasan pole itu dia hanya 2, positif pole sama negatif pole. Kalau kita ngomong ada di sini ada 2 negative pole, nah ini malah salah juga, gitu ya. Jadi maksudnya kalau berkaitan sama pole itu pole, kalau ini dibilang polar, ini masih dibilang ini polar ini. Yang ini masih cocok. Nah, ini kalau kita bilang ini polar, very polar, boleh. Kalau ini less polar, itu boleh. Nah, kalau polarnya dari mana sih? Lupa lagi. Polar itu akibat dari distribution dari elektronnya yang dia nggak merata. Jadi kalau misal kebayang ya, kalau HCl, Cl itu dia lebih suka dengan elektron. Jadi elektronnya lebih banyak bergerak di sini dibandingkan di H. Apalagi H juga size-nya smaller than chlorine. Ini kan 3 shell, kalau ini 1 shell. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi akibatnya ini mau nggak mau ya negatif pole, karena elektronnya lebih banyak keberadaannya di sini, negatif pole. Jadi untuk yang Richard tadi, kalau kita bicara very polar boleh. Kalau dipolnya itu berbicara
very polar sama less polar. Jelasinnya gimana ya? Nah, gini jelasinnya. Dia very polar karena dia memiliki two electronegativity. Ya, yang menyebabkan C-nya become more partial positive. Tapi tetap ujung-ujung tetap ini harus ada sih. Sama kemudian readily attack by nucleophile tuh perlu ada. Saya udah bikin Pak, coba ya tim bener nggak Pak? Ya, Saya kirim di grup. coba. Oke. Saya lihat bentar. Ethanoyl chloride is an acyl chloride which has a Cl atom which is highly electronegativity. Okay, this attract electron toward CCl bond make carbonyl carbon become more electrophile. Nah, electrophile. Oke, nah bahasanya aja. Kalau artinya saya nangkep ya. Ini ya, coba ya. Ethanol is an acyl chloride which has. Jadi nyebutin aja O sama Cl. Jadi tambahin has two atom with high electronegativity. Kasih kurung O sama Cl. Nah kemudian, nah this attract. Oke, nah paling ini this attract electron in carbonyl carbon. Ya. Jadi toward ini maksudnya masih membingungkan juga, attract toward Cl gitu ya. Jadi intinya mah dia menarik elektron yang ada di karbon gitu ya, karbon. Jadi ke arah O sama ke arah Cl gitu ya. Nah, kemudian yang dimaksud more electrophile itu adalah dia more partial positif tadi, atau atau to be attack more readily, boleh kayak gitu. Oke. Nah, berarti kata-katanya gini, Chat. Ini more large, more partial positif boleh, more partial positif diganti. Karena yang dimaksud elektrofil sama nukleofil itu adalah senyawa yang lebih kecil. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke, saya lihat lagi. Easier for nuclear attack. Oke. Nah, kemudian while in ethanol the oxygen. Nah, ini kalau etanol dia cukup kita bilang punya one atom only gitu kan. Nah, jadi dia tidak menyebabkan dia, jadi kita bilang less partial positif gitulah dibandingkan dengan etanoil. Nah, paling therefore if attack as weak. Nah, paling bisa bilang berarti dia perlu so etanol, tapi ini nggak perlu ya. Jadi kalau di attack dengan yang sama pasti reaksinya lebih lambat untuk yang etanol karena dia less partial positif. Dari kata-kata ini hanya beberapa aja yang diganti, diperbaiki. Ada jadi pertanyaan? karbonnya becomes more partial positif ya? Yes. Karena kita ketika menuliskan elektrofil itu dia harus merujuk ke yang lebih kecil seperti OH-, Cl-, nah kayak gitu. Jadi bukan senyawa karbon yang besar, bukan. Oke, good. Lu pengen berjemur. Minta ke mama dulu. Hati-hati kalau mama lagi telepon ya ini. Tutup pintunya no. Sekarang berarti kita kecuali ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan saya ya? Nanya. Ya, boleh. Tadi teh esterification antara alkohol sama
karboksilik teh itu teh harus si H2SO4 itu harus cold sama dilute. Ya, dia harus dilute H2SO. Kemudian ini ada warm. Ini Iya, tuh Wam. khusus karbosilik ya? Semua karbosilik. Yes, karboksilik. Semua karboksilik untuk membentuk ester. Berarti etandioik gitu ya termasuk ya? Kayak oksalik sama si metanoik. Metanoik, iya, ikut. Bisa. Pak itu warm apa? Kenapa? Dua ya, warm. Warm itu artinya perlu dipanasin dianya. Berarti suhunya mah nggak ada kepastian. Yang penting dia panas. Anget-anget gitulah. 60, 80, tapi nggak ada suhu spesifik. Asal dipanasin dia pasti bisa. Ya. Kalau dia nggak dipanasin, dia ini soalnya dia slow. Oke. Oke. Pak, Ya, nomor 1 akil kloridnya buat apa sih? nomor 1. Yang nomor 1 Yes. masih Oke. Acyl kloridnya itu sebagai raw materialnya, ya. oh iya. Gantian karbosilik. Yes, pengganti carboxylic acidnya. Kebayang ya? Oke, sip. Gue mau bahas nomor 3 nggak? Nomor 3. Oh, yang terakhir. Molar. Emang ada. Nah, coba kirim Enggak, aja. Kirim aja. Mirip sama yang exercise kemarin ini kan. Hati-hati, ini ada bom, ada laptop ya. Cara Kalau cara jatuh titration. apa-apa Iya. hati-hati. Oh, iya. Caranya titration apa gitu ya? Tadi triknya bingung. Apa sih lupa? Hati-hati, Jos. Ethylene. Saya tuh bingung itunya ya Pak. Itu tuh yang ditanya tuh etandioid sama KMNO4 Iya. yang filtrasi. Mm-mm. Nah, terus tadi suruh tulis reaksi half equation-nya. Itu teh ionic atau apa sih? Atau yang Gua kira bukan ionik dong, jadi gua salin yang atasnya. makanya gue juga salinnya atas doang. Ini, Itu harus dikali-kaliin gitu kan? Gua aja nggak tahu kayak ini. nah maksudnya kalau ya perlu lebih jelas, bentar. Kalau etan dioxide kan dia H2C2O4. Kalau dia half equation, berarti dia yang diminta Itunya ada reduction sama itunya oxidation. ada Yang H2O-nya lagi. yang ininya ada ya. Ini H2, oke, jadinya CO2. Ini 2 kali tambah 2H plus tambah 2 elektron. Kalau oxidationnya, oh sorry, ini oxidation. Saya kebalik. Karena dia oxidation tuh rilis elektron. Nah, kayak gini. Dia reduction. Nah, reductionnya ini adalah KMNO4. Ini Mn2+. Ininya, oke, ini Mn. Jadinya Soal sih memang gak jelas ya dan gak Ya. spesifik. Gua Gue aja tahu. dan gua udah tangannya si Melian. Iya, dan terus 12 sama Bapak kan? kemungkinan besarnya begitu. Karena memang udah bertahun-tahun selalu dengan ini. Gak bisa mem jadi mah levelnya hancur kayaknya. Iya, Inggrisnya kacau banget Pak, gak bisa saya. Oke. Nanti suruh tanya cara ngejawabnya terus nanti dia jawab apa coba? Nah, jawab apa? Kayak gitu kan dan. Oke. Dia juga teh nggak enak tau nggak? Heeh. Iya betul. Setuju banget. Itu yang di drive. Gue Iya. pusing sendiri dengerinnya. Yang di Google Meet. Bukan yang Nggak dia soal- bikin video gitu Pak, terus kayak ya. Oke. Pak, saya nggak ngerti ya si Mem Yani bisa jadi pendeta gimana ceritanya dia belajar sekolah kimia, tapi belajar sekolah teologi juga. Waktu Ya itu bisa jadi pendeta gimana Ya coba? itu lucu sih.
Kasihan woy jemaah. Saya pendeta saya harus belajarnya lama ya. Dia udah belajar lama juga sih. Dia Kenapa jadi guru, Pak? Jadi pendeta, kenapa nggak jadi guru agama gitu mungkin pada guru kimia? Oh, dia pernah sekolah, kok nggak salah sekolah farmasi atau apa gitu, sekolah Tapi farmasi. ada teologinya gitu kan. Habis namanya. itu dia lanjut, dia ngambil sekolah teologi habis itu. Nah, apa ya dia di sekolah teologi. Nah, dia karena berkecimpung di ini, apa di gerejanya dia juga menyampaikan firman. Dia bahas tentang Alkitab gitu. Nah, dia ada semacam kayak apa ya? Dibilang mah gembala sidang gitu ya. Maksudnya yang penatua yang katakan dia melatih dia untuk katakan menyampaikan khotbah, yang khotbah. Nah, itu ada pertemuan rutinnya. Si Memnya ini rutin untuk ikut itu. Makanya dia ya salah satu bentuk pelayanan yang dia lakukan. Ya Kayak dia maksudnya pernah nyuruh gue baca satu pasal di depan kelas. Capek woy ngomong. iya, oke. Ya kehidupan mah bisa merangkap ini dan itu. Ya pasti ada. Kalau lain kali cerita, Mem, gimana Mem kok bisa apa namanya kok bisa jadi kok jadi sekolah iya. teologi? Cerita aja, tanya aja, cerita Mem gitu. Bagi Kalau harus ke sini nanya juga ke dia. Iya. oke. Apa diketusin atau gimana? Oke, nah coba kalau kita lanjut ini, berarti ini teh minus, kemudian minus, kemudian ini 4H2O, ini 8H+, kemudian ini 5 elektron. Yap. Itu tuh hafalan, Pak. Ya, kalau saya mah nggak menghafal tapi mencari. Soalnya gampangnya gini, MnO yang penting ini jadi Mn2+. Kemudian menyesuaikan O-nya, ada 4 tambah 4H2O. Ini teh ada 8. Ya, Si Mem teh pakainya hydrated ethanoic sama aja itu nanti oxidation ini. Iya. oke. Gini, sama aja. Karena saya jelasin prosesnya. Hydrated ethanoic acid maksudnya ini maksudnya dia padatan, solid. Jadi contohnya misal H2C2O4 ini ada namanya hydrate, dia contain beberapa some water molecule, misalkan 5H2O. Tapi ketika dia dissolve in the water, gitu ya, dissolve water, nanti H2O-nya ini kan akan nyatu sama water yang lain. Jadinya tetap dia menghasilkan H2C2O4 solution gitu. Tetap gitu sih, masalahnya itu aja. Kayak misalkan garam kering sama garam lembab tetap sama-sama asin. Tetap si komponen utamanya NaCl. Nah, kayak gitu. Di soalnya dia salahnya sih 18H2O makanya 18-nya kayaknya gara-gara H2O-nya enggak. Kan dia pakai harusnya ininya. 8 ya. Hah? Harusnya 8H2O. Tapi kan ininya ethanoic cuma. Terus dehydratednya pakai 2H2O, kemarin tambahin 10. Iya gitu. Oh iya. Iya, ada 10 ada 12. Sebenarnya dia baik, hanya penyampaiannya aja memang dia modelnya apa maksudnya memang modelnya begitu. Gaya komunikasinya memang begitu. Ya semuanya gaya komunikasi itu diperoleh dari ya bagaimana kita merubahnya dari hari ke hari. Kalau udah berumur lebih repot lah untuk merubah gaya komunikasi. Hopeless Itu ya. itu nggak gampang. Harusnya kalau udah berumur makin baik gitu ya. Makin ini ya, Gitu. makin nyebelin ya ini. Dia doain murid kenapa malah makin Gila. nyebelin. Kalau Pak Gusto mah pas 12 di sama Miami. Iya, kemungkinan sama saya. Jadi Yeay. jadi ada tenang. Nah, hanya saya minta kan pasti untuk sama-sama menjaga nama baik. Jadinya kalau bisa mah saya mau bisa memberi sebanyak-banyaknya
ya saat-saat ini sebelum kelas 12. Iya. Supaya materi yang kan kurang 2 chapter. Nah, saya kan kurang lebih 2 chapter, habis itu kan kurang lebih kayak pelatihan yang yang praktikal sama ya udah keseluruhan semacam kayak diulang begitu. Soalnya kalau misalkan nggak nggak dibangun si ininya, nanti kasihan. Masih rada berat lah kalian bergeraknya juga. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke yang ini, bahas nomor 29. Yang PG. Oke. Iya, PG 29. Saya juga ada beberapa yang nggak. Gue udah lupa ya salah yang mana aja. Nah, jadi nih PG ada lu. PG pas paper kan? Pakai pas paper Oh, yang dikirim yang ada di line. ya ya. Nah, nomor kemarin mah nomor 29. Yang ini dia nomor 29. Nah, coba kalau ngelihat ini, kira-kira bagaimana? Simple. Gimana ya, Pak? Nah, oke. Ini kan dia pertanyaannya, kata kuncinya memang same volume of gases. Jadi ketika dia same volume of gases dengan two region. Jadi mau dengan ini dia akan menghasilkan gas, dengan ini juga menghasilkan gas, tapi gas yang dihasilkan ini sama volumenya. Nah, kita melihat kalau reaksi dengan sodium, ya hasilnya sodium itu bereaksi dengan katakan dengan OH dan juga dengan OH yang ada di etanol ataupun OH yang ada di carboxylic acid, gitu ya. Kemudian kalau yang ini dia hanya bisa bereaksi sama acid doang, ya. Kalau OH dia nggak bisa, gitu ya. Ya maksudnya etanol dia nggak bisa. Karbonat nggak bisa reaksi sama alkohol. Nggak bisa. Karbonat nggak bisa. Karbonat bisa bereaksi sama acid. H yang dari acid. Nah, sekarang kita mau lihat kalau senyawa ini dia reaksi sama NaOH, sama Na, hasilnya adalah pasti dia begini. Ini ONa sama ONa ditambah H2. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita reaksiin sama Na2CO3? Nggak bisa. Iya. Itu kan diol ya? Diol, betul. Diol. Artinya ini ini bukan jawaban jadinya. Ya, kan harus sama, gasnya harus sama. Ya. Nah, kira-kira dari B, C, D, kalau dari informasi yang sudah kita diskusikan, nah kira-kira Oke. Nggak tahu. gak apa-apa. Nah, jenis C. Terus yang lain? Ada Nggak tahu nembak D, B. Nggak tahu. B. D, ya. B. Yang Richard tadi bilang Atau apa? D. B atau D. B atau D lah, B atau D kayaknya. B atau D. Oke. Nah, kalau yang ini kalau yang ini dengan Na, dia bisa bereaksi dengan ini saja. Ini kan dia aldehyde ya.
Berarti dia pasti akan menghasilkan ini H, ini ONA. Jadi plus H2. Ya, plus H2. Nah, ini H2-nya itu jadinya setengah dianya. Ya. Kalau dengan Na2CO3 nggak bisa sama sekali. Karena nggak ada acid. Karbonnya cuma bisa sama acid. Iya. Hanya bisa dengan acid. Kalau sodium sama carboxylic acid bisa juga kan? Sodium sama carboxylic acid bisa? Jadi ONA juga ya? Iya, betul. Jadi COONA. Gini. Jadi kesimpulannya harus memilih yang acid semuanya. Yes. Kalau ini acid, ini OH. Ya. Berarti ini acid, ini acid. Oke, jawabannya D. Kalau yang B Dua-duanya teh ngasilin gas, tapi kalau B nggak equal volume ya berarti. Betul. Betul. equalnya gara-gara gimana? Oke, gara-garanya kita lihat yang B ya, B sama D. Kita reaksikan B sama D. Kita lihat pertama yang B. Nah, kalau B dia reaksi dengan Na, dia jadinya H2, terus ONA. Ya, ini O, ini ONA. Berarti ini udah balance ya. Tinggal ini 2. Kemudian kalau ditambahkan Na2CO3 jadinya begini, OH, ini O, ini OH, ONA berarti berarti ditambah H2O ditambah CO2. Hanya yang kalau misalkan ini butuh 2 dia. Yang ininya butuh 2. Ini butuh 2. Jadi ini ada 2 gitu ya. Kemudian ya, sudah balancing. Jadi kalau misalkan ini 1 mol, ini 1 mol, maka ini 1 mol. Yes. Gitu maksudnya. Kalau misalkan yang D, ini kan sama-sama COH kan ini. Nah, dia kalau sama-sama COH itu pasti hasilnya nanti H2-nya 1 mol, CO2-nya juga 1 mol. Tetap didapat dari reaksinya. Kayak gitu. Jadi kata kuncinya itu adalah mencari yang acid. Mencari yang acid. Oke. Kita kan kemarin nomor 29. Nomor 26 Pak, saya nggak ngerti kenapa jawabannya Pak. Oke. Nomor 28 juga saya nggak bisa. Oke, 26 habis itu ke 28 ya. Nah, kalau 26 ini kita lihat 26 ini dia menjadi apa ya? Kalau dia bereaksi sama concentrate sulfuric acid, dia heat. Jadi apa ya? Jadi ester. No. Kalau ester itu pasti ada alkoholnya, acid sama alkohol. Karena H2SO4 katalis. Alkin. Yes, betul. Jadi alkin. Nah, contoh jadi alkinnya gimana? Contoh ini ya. Ini O. OH. Jadi ditambah H2SO4. Ini concentrate. Jadi concentrate itu berfungsi sebagai dehydrating agent. Dia akan mengambil H2O-nya. Tapi dari mana H2O diambil? Dia pasti OH, dia bereaksi sama H. H-nya itu yang ada di sebelahnya. H di sini atau H di sebelahnya. Jadi reaksinya itu ada 2 kemungkinan.
Kalau di sini akan menghasilkan alkin di sini, atau dia menghasilkan alkinnya di tengah double bondnya. Oh, jadi kalau ini tuh reaksi apa sih? Kalau sama konsentrasi H2SO4 direaksi ini sama siapa? Elimination namanya. Elimination. Bondnya tuh bisa ke kiri ke kanan gitu ya. Iya. Dia bisa mengikat H yang karbon-karbon dari H yang nempel di karbon-karbon sebelahnya. Sebelahnya pasti kiri kanan. Kalau OH-nya di ujung, ya hanya satu kemungkinan. Gitu ya. Nah, kira-kira berdasarkan informasi ini, coba mana yang... Kenapa kok bisa tadi Richard bilang apa tadi jawabannya? CB, habis saya kira jadi keton. C atau B? Oke, nggak mungkin. Karena yang ininya mah dia mengarah ke ke alkin dia. Yang ininya nggak mungkin. Nah, sekarang Jadi kenapa? kalau H2SO4 itu pasti jadi alkil. Iya, pasti. Kalau jadi keton tuh pakai apa? Oxidation ya. Yes. Yes. Oxidation-nya pakai apa? Iya, KMNO4. Berarti ini nggak mungkin. D. Yang D. Kenapa yang D? Padahal dianya kan antara H di sini atau H di sini kan? Jadi balik. Iya, betul, di flip. Flip 180 derajat. Iya. Oke, yang D. Kebayang ya? Nomor 28. Pak, Ya, apa ini reaksi ini byproduct lain itunya apa ini? Berarti. byproduct-nya H2O. H2O-nya nanti dia disup sama akan bercampur sama H2SO4-nya. Jadi H2SO4-nya makin encer nanti. Oh, SO4-nya kemana ntar? Tetap jadi H2SO4 gitu. Iya, tetap H2SO4. Oke, nah sekarang oke. Kalau sama dilute aja di double bond juga atau gimana? Kalau sama dilute dianya nggak jadi apa-apa. Dia nggak reaksi, nggak mengalami reaction apa-apa. Oke. Harus dengan concentrate. Oke. Nah, sekarang nomor 28. Saya pikir itu apa, Pak? Tapi jawabannya D. Oke, ketone. Tapi hati-hati, katanya ini kan compound X. Oh, siap ya. Dia di ini dulu, gitu. Baru dia dites, ya. Jadi ini, Dioksidasi dulu. ya, bener. Oh. Ini dioksidasi dulu. Nah, memang kalimatnya yang perlu hati-hati. When compound is heated, a color change of orange to green is observed. Nah, kemudian Kenapa itu H plus sih, Pak? Emang H plus itu memang harus karena dia ada informasi acidify. Jadi memang dia conditionnya dia perlu H plus. Dia condition. Biar bisa oxidation teh. Yes. Benar. Nah, ini to test carry out on the organic product of this reaction. Nah, reactionnya yang ini. Ya, memang perlu hati-hati. Oke. Jadi kalau dia ini berarti tolerance nggak ada, berarti ada kemungkinan ketone gitu ya, yang menghasilkan ketone. Kalau ini Emangnya orange to green tuh Pak pas udah ditambah F-nya atau belum? pada saat ditambah yang X-nya ditambah Cr2O7 2 ada min. orang mah? Ya. Udah direasin. Nah, dia jadi ininya orange, dia jadi green. Oh. Ininya Cr3+ jadinya. Jadi oksidasinya udah berjalan gitu ya maksudnya. Iya, benar. Kemudian
Ya, untuk yang hydrazine kan ini kan untuk karbonil ya. Oh, gitu. Jadi karbonil. Jadi mau ini udah menunjukkan ada orange berarti karbonil. Jadi ini yang menghasilkan keton berarti. Yang keton ya udah Berarti al- kayak alkohol secondary alkohol jadinya. Ya mau nggak mau yang D. Nggak No, ada no pilihan. change teh buat keton aja. Untuk sebenarnya bukan hanya untuk keton. Jadi yang tolerance itu positif ketika aldehyde. Intinya no change itu ini not aldehyde. Ya. Nah, tapi di berikutnya 2,4 DNPH itu orange. Nah, ini kan positif terhadap karbonil. Nah, karbonil itu ada dua, aldehyde sama keton. Aldehyde-nya bukan. Ya udah pasti keton. Ya. Jadi organic produknya itu adalah keton. Oh, jadi tes ini tuh buat si compound X sebelum dioksidasi ya? Tes ini untuk sesudah dioksidasi. Oh, sesudah. Iya, ha. Bentar ya, saya coba jawab telepon bentar dari dari Cialmi. Halo, ya Me. Iya. Oke, siap. Iya, iya. Iya. Oke, lanjut. Pan nomor 30 bingung. Iya. Ini jawabannya B atau D? Jadi? D. D. Oke. Apa jadi apa? Silver. Silver mint. 30. Nah, ini pakai spektrum. Ini berarti kita lihat Yang grafik tabel itu ya? iya, betul. Grafik. Gitu Iya. ya kalau pik-pik gitu tuh berarti nggak keabsorb ya? Peak itu keabsorb. Itu yang keabsorb. Berarti yang bakal ada di substance-nya. Iya, betul. Oh. Oke, saya copy yang itu ya. Ya, berarti karbonil ini teh ada di setelah akhir karbonil kalau nggak salah. Oh, nggak ada. Ada di aha, ini dia. Oke, saya tampilkan ini. Iya, yang ini. Jadi, nah cerita sedikit.
pendahuluannya. Ini prosesnya gini. Kan ini ada informasi spektrum ya. Berarti spektrum itu berkaitan sama light. Nah, light itu macam-macam. Ada infrared, kemudian ada visible, kemudian ada UV, gitu ya. Nah, infrared ini daerahnya juga tertentu. Kalau visible itu kurang lebih di antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, infrared itu di bawahnya dikit, di daerah sini. Ya. Nah, ketika infrared yang kecil ini angkanya, ini kan pakai suatu lambang, yaitu adalah ini 400 ini adalah lambda atau wavelength-nya. Dia wavelength. Nah, wavelength itu ketika di seper wavelength, itulah yang dimaksud adalah wave number. Wave number. Jadi wave number itu yang ini. Jadi ini maksudnya seper wavelength ya. Seper wavelength itu ketemunya angkanya ini. Nah, kenapa dia secara logika dia dibuat seper adalah tujuannya supaya angkanya menjadi lebih besar. Tujuannya untuk itu. Ya. Nah, jadi artinya ketika wave numbernya 3000, ini pasti mengacu ke wavelength-nya tertentu. Yang ini juga wavelength tertentu, gitu ya. Nah, percobaannya secara prinsip, secara dasarnya itu adalah konsepnya begini. Jadi ada source dari infrared. Jadi sinar gitu ya, sinar. Kemudian ini ada sampel. Ya, sampel. Nah, sampelnya ini pasti ada dia punya functional group. Bukan functional group tapi bonding. Bonding. Nah, misalkan ini panjang gelombang, misalkan wave numbernya 3000 misalkan. Nah, ini intensitinya 100%. Jadi di sini kemudian ada terjadi penyerapan karena dia punya bonding. Kemudian yang keluar adalah misalkan tinggal 20%. Jadi nanti grafiknya tadi Pak, itu yang di botol itu apa sih? di botol itu sampel yang kita akan kita analisa. Oh. Jadi di dalam analisa mau sugar atau etanol atau Jadi aldehyde. maksudnya kan beberapa infrarednya diserap gitu. Yes, betul. Oh, oke. Beberapa yang itu diserap. Nah, makanya dia muncul. Ini adalah ini absorbance. Ya, absorban itu apa? Jadi absorban itu selisihnya. Yang ininya 100, kemudian dia menjadi 100 menjadi 20. Makanya angkanya di sini kurang lebih di sekitar 3000-an tuh kurang lebih yang mendekati 80 gitulah. Jadi sinar, intensitas sinar yang diserap oleh si compound-nya gitu ya. Itu pengertian wave number dan absorban. Nah, jadi ya, kalau di sini mah praktisnya itu ngelihat tabelnya langsung. Berarti ini 3000-an sama 1710. Kita langsung cari 3000-an di mana? Oh, ini. Masuk. Kemudian ini juga masuk. Udah. Nah, kemudian 1700-an kita tuh cari. Ini enggak. Oh, ini masuk, sorry ya. Iya kan? Ini masuk, sorry. Yang bawahnya enggak. Yang ininya masuk, ininya enggak. Nah, sekarang substance-nya apa? Kita lihat. Bahwa ini teh punyanya karbonil. Nah, kalau bedanya broad peak sama strong peak apa? Oke. Jadi itu bingung gue. Oke, strong. Ini ada strong, ada weak ya. Tapi semua ini ada di booklet ya. Nanti kalian tetap masih bisa melihat booklet. Nah, strong sama weak ini bedanya, kalau strong itu memang batasannya kayak gini. Ini dibilang strong. Jadi absorbnya banyak. Strong itu absorbnya banyak. Absorb many
ya many light ya, kayak gitu. Nah kalau weak dia less light. Jadi maksudnya angkanya kayak gini dibilang less, kalau di sini bilang strong ya. Kemudian ada namanya sharp. Nah kalau ya ini sharp, ini runcing kan, sharp. Kalau ini wide, udah kayak gitu. Dia wide, sharp, kemudian strong and weak. Nah kita kembali. Jadi dia hanya memungkinkan adanya, oke, ini ada CH dan kemudian ada OH gitu ya. Nah, spektrumnya yang memungkinkan yang mana? Dia punya C double bond O, anggap baik punya CH, ini punya OH, bonding OH. Yang memungkinkan semuanya yang mana ya? Yang ini ya. Karena kalau kita lihat yang ini metil metanoid, propanoid. Jadi propanoidnya OOCH3. OH-nya nggak ada. Berarti ini teh ada karboksilik, alkin atau enggak aldehyde atau ester ya? Lebih mengarah ngelihat bondingnya. Ada bonding ini, ada bonding ini, ada bonding ini. Oh, oke. Gitu. Jadi yang masuk akal yang mana? Yang contain bondingnya. Karena memang ilmu yang di Cambridge itu praktis banget. Nah, kurang lebih kalau misalkan analyze yang ada new compound atau yang kerja di forensik kepolisian, kurang lebih kayak gini. Jadi semuanya masuk ke alat. Jadi alatnya prinsipnya seperti ini. Jadi dimasukin, habis itu masukin alat, kemudian keluar data. Nah, datanya dianalisa. Bedanya strong sama weak tadi teh apa sih Pak? Saya kurang ngerti. Kalau strong berarti dia turunnya dalam. Turunnya dalam. Kalau katakan weak, turunnya dangkal. Oke. Oke. Berarti itu yang turun-turun semuanya harus dihitungin gitu satu-satu. Maksudnya kayak harus dipoinin satu-satu gitu. Itu kalau ngelihat grafiknya aja, berarti kalau yang ini kita kebantu langsung ada data utamanya, kita nggak perlu ngelihat gambar ya. Nah tapi kalau Jadi salah satu gitu. iya, kalau ngelihat gambar berarti kita perlu ngelihat, oh yang strongnya, yang absorbnya di berapa aja ya. Nah ngelihatnya, jadi ini saya perbesar. Nah yang ini berarti dia turun di sini. Ini berapa angkanya? Ini 1500, 1600, 1700, mungkin 1710 mungkin ini. Kalau yang ini, kemungkinan dia di 3100. Nah, kayak gitu kalau ngeliat gambar. Kalau yang 1400-an itu nggak usah. 1400, oke. Nah, ada kalimat yang menuntun biasanya. Ada kalimat yang bilang 1400 ke bawah, 1500 ke bawah nggak perlu diperhatikan katanya. Yang perlu diperhatikan hanya 1500 ke atas. Biasanya ada instruksi-instruksi kayak gitu. Nah, Kalau yang di data bookletnya tadi ada weak unless conjugate itu teh oke, weak unless conjugate. Oke. Nah, kalau conjugate itu adalah ini weak unless conjugate. Maksudnya conjugate itu dia conjugate itu gini. Dia ada hal seperti ini. Terus dia ada C, habis itu ada C, ada double bond. Nah, ini conjugate dia. Maksudnya dia overlap. Oh, conjugate overlap. Iya, Nah, kalau misalkan conjugate dia mungkin nggak weak kayak gitu. Kecuali unless conjugate. yang sama bensin doang. Iya, bensin atau dengan kayak gini misalkan C ini double, single, ini terus double. Nah, ini masih bisa conjugate ya. Bisa masih delocalization.
Iya. Oke. Ya, baru tolong ambilin bukunya, Jess. Jadi tinggal kan yang diminta kerjakan kan nomor 21 sampai 30 ya. Nah, sekarang mungkin yang baru. Oke, bentar. Ada pertanyaan lagi nomornya di antara nomor 21 sampai 30? Udah ya, oke. Nah, sekarang ya waktu yang ada kita manfaatkan untuk mengerjakan tetap organik. Nah, saya munculkan soalnya di sini. Sebentar. Oke, yang ini dia. Apa mau nanya dong? Iya, boleh. Kalau KMN 4 buat oxidizing teh harus cold sama direct. Itu terjadi pada alkin ya. Ya, harus ada cool, harus ada kata hot. Kalau cool dilute, kalau hot concentrate. Dua-duanya tapi bisa buat oxidizing. Oxidizing untuk alkin bisa. Nah, perhatikan ya. Cold direct. Gimana sih cold direct? Oke, nah saya gambarin dulu. Saya tulisin dulu. Jadi kalau yang ini dia kalau cool kondisinya dia pakai dilute KMNO4. Kalau misalkan hot dia pasangannya sama concentrate. Oh. Ya, KMNO4. Terus apa? Kenapa? Harus acidified nggak? Yang ini mah enggak. Ini enggak. Kalau yang acidify itu adalah untuk yang alkohol. Alkohol untuk yang Primary, secondary semuanya harus acidified. Iya harus. Sama kalau misalkan aldehyde mau jadi carboxylic acid juga acidify sama. Alkohol teh jadi keton yang tadi. Iya. Kalau primary yang menyangkut ke sana, kalau primary aldehyde dulu baru acid ya. Kalau secondary baru keton. Apa efek banget nih? Iya Memang, kan? ya memang betul. Makanya kalau misalkan rada ada jeda gitu pasti hilang gitulah kadang-kadang kalau nggak kepake. Pak mau nanya. Iya. Kalau yang tahu yang cold dilute atau kayak cold concentrated dari mana? Dari hasilnya nanti atau kalau misalkan ini kan dari hasil sama double bond, ini juga double bond. Nah ininya teh produknya adalah membentuk OH sama OH, jadi membentuk diol. Kalau ini teh pecah. Pecahnya Ini bergantung. tadi apa sih yang di oxidize? Oxidize itu alkin. Oh, oke. Oke. Iya sama alkin. Oke, nah sekarang kalau yang ini pecahnya bergantung pada kondisi ya, yang tak ada hasilnya yang keton yang kemarin kita bahas, yang terakhir pertemuan sebelumnya ini. Ada juga yang Acidified aja. Cold-coldnya nggak perlu. kalau misalkan dia alkohol aja yang di oxidation, berarti hotnya tetap perlu hot, tapi dia pakai KMNO4 acidify. Gitu. Emang hafalannya ini lumayan. Kalau alkohol harus hot ya? Harus hot. Ya, dia harus ke dalam kondisi harus ada reflux dan sebagainya. Oke. Nah, ya oke, nyambung ke sana. Jadi kalau misalkan primary alcohol
Ini kita bagi dua lagi kondisinya ya. Nah, kalau misalkan ada kondisi yang namanya reflux, ini mah condenser, water in, kemudian water out. Nah, ini cairannya, ini reflux namanya. Kondisinya kayak gini reflux. Jadi evaporate, kemudian condense lagi. Tapi nanti ini mah primary alcohol, dia akan menjadi acid. Tapi kalau kondisinya adalah dia namanya distill. Nah, distill itu di sini langsung dikasih kayak corong. Nah, kemudian yang ini mah ada kondenser juga. Nah, Kalau reflux harus ada KMN4 dong, nggak bisa tiba-tiba jadi asid kan? iya betul. Ini sama KMNO4 acidify. Dipanasin ya itu teh. Panasin. Ya, sampai gemula, sampai blub segala macam. Nah, kalau ini sama juga pakai KMNO4 acidify. Gitu ya, acidify. Nah, di sini KMNO4 ini juga dipanasin tapi dia lebih gentle. Ya, masih panasnya nggak apa, kalau ini mah udah pokoknya dipanasin, ditinggal juga nggak apa-apa. Kalau ini mah dipanasi dengan api yang memang nggak terlalu besar. Jadi nanti supaya tujuannya apa? Supaya nggak keburu jadi acid gitulah si alkohol primary-nya. Jadi ini jadi apa? Karena aldehyde itu volatile. Jadi makanya dengan metode seperti ini kita bisa mendapatkan volatile-nya. Kita bisa mendapatkan aldehyde. Jadi caranya itu penting ya. Jadi cara reflux primary alcohol dapat acid. Kalau distill dapatnya adalah aldehyde. Volatile itu berarti gampang nguap dong si aldehyde-nya. Iya benar. Tapi menguapnya mungkin ya suhu antara ya 30 sama 40. Karena kan di sini makanya dia ada kondensnya ini. Ada kondensernya di sini. Ini kondenser di sini. Jadi dia menguap, oke dia kondens tapi dia jatuh ke sini. Kayak gitu. Nah, ini cara ternyata menentukan hasil gitulah. Oke, kita kembali ke 37. Ini pertanyaan terakhir yang kita jawab sama-sama. Kira-kira dari Janice, Felis, IL sama NN jawabannya apa ini? Only. IL jawab apa? Itu entry 2 sama 3. 2 sama 3. Oke. Berarti IL ini ya. Bentar. Iya, oke. Salah. Mau diperbaiki? In the IL. foreign maksudnya apa? Kenapa? In the foreign. Iya, foreign itu gimana sih? Oke. Gimana aja? Oh ya, Foring. Foring itu ini 1, 2, 3, 4. Oh. oh. Tahu ah. Udah pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Kayak feeling aja ya. One only nggak sih? Oke. Iya, CD deh, CD. Ini NN. Nah, aku sih D juga ya. Aku juga deh. Janice. 2 salah. Ikutin aja deh, nggak Iya. ngerti. Oke, nah ini kita lihat ya. Berarti ini molekul ini katanya contain secondary alcohol. Kita lihat OH-nya saja. OH. Berarti ini C-nya punya 2 karbon. Berarti dia secondary ya. Karena kalau tertiary kan mesti ini ada C-nya misalkan gitu. Itu tertiary. Nah, dia punya kemudian molekul contain 2 pi bond. Nah, pi bond yes. Yes, satu doang. Yes, satu doang. Ini doang. Nah, kemudian ini tiga apa salah? Oke, karena di sini four ring itu lie in the same plane. Kalau same plane itu harus katakan hybridization-nya harus sp2.
Kalau yang ini, batasan yang misalkan yang ini karbon, ini yang merah ini, berarti batasan ini sama ini, itu same plane. Kenapa? Karena hybridization yang ada yang warna biru, itu sp2, ini juga sp2. Nah, ingat sp2 itu trigonal planar. Ya, berarti yang ada dalam posisi kayak gini, itu same plane. Gitu ya. Nah, yang lain, yang ini apa? Yang ini hybridization-nya apa? Yes, tetrahedral sp3. Ini sp3, semuanya sp3. Ya udah, pasti bukan same plane. Plane-nya cuma ada di sini doang. Begitu. Iya. Nah, kita mengingat beberapa ya sp2 yang sebelum yang waktu di semester 1 pastinya. Oke, kita sampai sini dulu. Oke, nah saya kirim. Oh, bentar. Kalian kerjakan lagi yang berkaitan sama organik. Nah, di soal yang ini, nomor selanjutnya ya. Jadi beberapa, masih sedikit kok soalnya. Nomor, ya supaya step by step aja kita. Lanjutin nomor 38, 39 sama... enggak, 38 enggak, karena dia bukan organik. 39, 40 lah, 2 soal. Oke. Nanti saya juga kirim yang paper yang baru ya.